Jungle. Sebelum kita memulai pembelajaran, terlebih dulu kita membaca doa kepada salah satu di antara anak-anak Bapak agar bisa memimpin di depan. Satu orang. Ya. Salam. Kita berdoa, marilah tangannya semuanya diangkat. 1, 2, 3. Pada siang hari ini kita akan mempelajari pelajaran tentang kisah Nabi dan Rasul, yaitu Nabi Ayub alaihissalam. Sebelum belajar kisah Nabi dan Rasul Nabi Ayub, kita akan bahas tentang masalah pembelajaran yang sebelumnya, yaitu berkaitan dengan masalah hadas atau tahara. Tahara adalah bersuci. Tahara pada bab yang keempat, bersuci dari hadas maupun najis. Hadas kecil bersucinya dengan berwudu. Hadas besar bersucinya dengan mandi. Sekarang kita akan mempelajari yaitu tentang masalah aku cinta Nabi dan Rasul. Tujuan pembelajarannya sudah ada di situ. Kita akan meyakini akan adanya Rasul Allah Subhanahu wa taala. Rasul artinya adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Mengetahui kisah keteladanan Nabi Ayub alaihissalam yang akan kita bahas ini. Menceritakan kembali kisah keteladan Nabi Ayub alaihissalam. Mengimplementasikan perilaku Nabi Ayub dalam kehidupan sehari-hari. Karena nanti kita praktekkan apa saja yang ada dalam kehidupan Nabi Ayub itu, kita kawa menggawi di kehidupan kita sehari-hari. Kelima, memberikan contoh perilaku Nabi Ayub yang dialami dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang kita baca dulu pada pembahasan kisah Nabi Ayub. Nabi Ayub adalah keturunan Nabi Ishak. Kata jelas tak kita? Dia Ishak bin Ibrahim alaihissalam.
Beliau Nabi Ayub merupakan orang yang sangat kaya raya. Bukan di bab ini. Namun tidak pernah beliau itu merasa sombong. Nah, Nabi Ayub terkenal orangnya sabar, dermawan. Dermawan itu adalah suka memberikan sumbangan kepada orang lain, memberikan bantuan kepada orang lain. Beliau suka menolong fakir miskin, yatim piatu, dan orang yang membutuhkan. Nama istri Nabi Ayub adalah Rahmah binti Aufraim. Di sini Allah memberikan harta yang melimpah sehingga Nabi Ayub menjadi seorang yang kaya raya. Tak hanya berupa uang, harta tersebut ia juga mewujud dalam bentuk tanah dan bangunan yang luas. Daerah Batsiniyah, salah satu wilayah di negeri Hurana. Beliau juga memiliki bermacam binatang ternak dalam jumlah yang sangat banyak. Tak ada orang yang bisa menandinginya. Binatang ternak tersebut berupa unta, sapi, kuda, keledai, dan kambing. Dengan banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada Nabi Ayub, Nabi Ayub pun rajin bersyukur. Beliau menjadi seorang hamba, orang yang bertakwa dan menyayangi sesama. Nabi Ayub rajin menyantuni anak yatim, janda, du'afa, dan orang yang sedang dalam perjalanan tapi tak punya uang untuk melanjutkan, serta memberi makan orang miskin. Ketika itu Allah memberi ujian kepada Nabi Ayub dengan mengambil seluruh nikmat yang Allah berikan kepada Nabi Ayub tersebut. Satu persatu Allah ambil. Pertama, Allah timpakan kepada Nabi Ayub alaihissalam, yaitu harta yang dimilikinya semakin hari semakin habis. Harta yang dimiliki Nabi Ayub semakin hari semakin habis. Kemudian di situ kembali katanya, kemudian putra putri Nabi Ayub yang semuanya ada jumlahnya 12, itu semuanya juga mati. Karena tertimpa sebuah bangunan, pas keberong di dalamnya itu dan semuanya ada anak Nabi Ayub. Akhirnya semuanya meninggal. Dengan kejadian tadi, Pak, Nabi Ayub tidak merasa iman sidin tergoyahkan. Semakin ditimpa musibah, semakin iman sidin semakin berkuat. Ketiga, baru Allah berikan ujian kepada Nabi Ayub, yaitu berupa penyakit kulit. Yaitu kusta atau lepra, yang mana dengan penyakit kulit tadi mereka orang sekitar Nabi Ayub menyangka kalau dengan penyakit itu tadi akan memberikan penularan yang menjangkit kepada orang lain. Kemudian Nabi Ayub diusir oleh orang-orang sekitar kampung tersebut agar menyendiri, agar terhindar jauh dari keramaian. Kemudian Nabi Ayub ditinggal oleh istri beliau. Pada saat itu beliau masih dalam keadaan berpenyakit. Singkat cerita, selama penyakit beliau tadi Allah sembuhkan, kemudian
Kemudian Nabi Ayub melewati cobaan itu. Nah, melewati cobaan tersebut dengan sabar beliau melewatinya. Nah, sebagai kita, sebagai siswa dan siswi, kita harus meneladani, meniru ketabahan dari Nabi Ayub alaihissalam. Sabar dalam menjalankan perintah sebagai seorang pelajar. Nah, kita disuruh karena sakit-sakit dahulu, nah, berenang-renang dan bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang insyaallah nanti kemudian. Sabar dalam belajar artinya kita harus tetap rajin dan tekun belajar dengan ikhlas walaupun terasa berat. Sabar menjauhi larangan ketika sedang belajar. Biasanya apa? Bermain. Nah, ketika belajar tidak boleh kita untuk melakukan bermain ataupun hal-hal yang tidak disenangi oleh guru. Ketika guru menyampaikan, kalian hendaknya memperhatikan. Sabar dalam menghadapi musibah. Nah, karena musibah pokoknya bangga sekolahan buntus bannya. Nah, kalau wae sabar itu jalan dulu kita ya kawan. Nah, di sini kalian nanti akan Bapak berikan pertanyaan. Nah, kelihatan jelas kalau di slide apa ya? Belum tahu Pak. Ininya ya. Mencocokkan. Nah, dari pertanyaan di samping sebelah kiri dengan jawaban yang sudah ada di sebelah kanan. Tuh, cocokkan. Datang soalnya bisa apa namanya main bacaan. Ini ada berapa ini? Kelompoknya per kelompok ini kita bagi. Nah, datang bisa. Ya, nah, terus di kelompok istri Nabi Ayub alaihissalam. Siapa nama istri Nabi Ayub alaihissalam? Itu dicocokkan, pertanyaannya di samping, jawabannya di sebelah kanan. Tinggal dicocokkan mana jawaban yang tepat. Yang pertama, istri Nabi Ayub alaihissalam. Langsung jawabannya dikit Mas. Langsung jawabannya aja. Nah, nomor 1. Nah, jawabannya nomor 2, cobaan atau ujian yang dialami Nabi Ayub alaihissalam. Nomor 2 sudah. Nomor 3, sikap Nabi Ayub alaihissalam saat jatuh miskin dan semua keturunannya meninggal dunia. Sikap Nabi Ayub
yang meninggal tadi siapa aja. Nomor apa? Sudah. Nomor 3 sudah. Sudah ya, nomor 3. Belum. Kelihatan lagi tak? Kelihatan? Hah? Ya kan? Dia mau nguji. Ya kan? Ini kan cobaan atau ujian sering. Cobaan ya yang dialami oleh Nabi Ayub. Mana pasangannya? Bapak suruh perintah tadi, yaitu pertama untuk mencocokkan, mencocokkan jawaban dari pertanyaan istri Nabi Ayub adalah nomor berapa? Ini 1, 2, 3, 4, 5 ya, Rahmah. Nomor 2, cobaan atau ujian yang dialami Nabi Ayub alaihissalam apa satu? Ada ujian atau cobaan nih. Cara Nabi Ayub sembuh dari sakit yang diderita atau diuji tadi adalah mandi dan minum air yang berasal dari hentakan kakinya. Nah itu dulunya 1, 2, 3. Nah itulah tadi kisah kata-kata Nabi Ayub alaihissalam. Nanti kita jalani kisah kata-kata Nabi Ayub ini dalam kehidupan sehari-hari kita. Itu saja dari Bapak untuk penjelasan berkaitan dengan kisah kata-kata Nabi Ayub alaihissalam. Marilah kita sebelum pulang kita berdoa kembali, dan hari ini akan Bapak minta salah seorang dari siswa maupun siswi yang akan memimpin doa di depan. Tangannya semuanya ditahan. Kepada anak-anak Bapak, kalian duduk dengan rapi.